Media Italia, Tuttosport, membuat spekulasi bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berniat mengganti pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Tuttosport menulis pelatih baru timnas Indonesia diharapkan tiba sebelum timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. 2 hari berselang, Shin Tae-yong memanjatkan doa. Dalam unggahannya di Instagram, Yi berharap di tahun 2025, semua followersnya bisa semakin bahagia dan sukses. Ia juga meminta doa agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Satu yang pasti, apa yang telah diberikan Shin Tae-yong kepada publik sepak bola tanah air layak diapresiasi. Shin Tae-yong rela kehilangan waktu bersama keluarganya di Korea Selatan demi memajukan sepak bola tanah air. Berkat bantuan program yang jelas dari PSSI, Shin Tae-yong pelan-pelan mengantarkan timnas Indonesia mulai bersaing di level Asia. Bukti mudahnya adalah lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 dan 2027, plus babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiprah timnas Indonesia di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tidak bisa disepelekan. Hingga matchday ke-6, skuad Garuda duduk di posisi 3 dari 6 peserta dengan raihan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berhubung masih ada 4 laga tersisa, peluang timnas Indonesia ambil bagian di Piala Dunia 2026 masih terbuka. Media Belanda mengabarkan calon pemain timnas Indonesia, Ole Romani, sudah tiba di Inggris untuk bergabung dengan Oxford United. Ole Romani kencang dikabarkan akan dijual oleh FC Utrecht yang membutuhkan dana segar. Oxford United menjadi klub yang berminat mendatangkan striker 24 tahun. Terkini kedua klub tersebut dikabarkan sudah mencapai kesepakatan terkait transfer ini. The Yellow akan membayar 2 juta euro untuk perpindahan itu. FC Utrecht dan Oxford United telah mencapai kesepakatan terkait Ole Romani. Klub Championship itu akan mengeluarkan sekitar 2 juta euro kepada Utrecht. Tulis laporan media Belanda Voetbal Premier. Bahkan penyerang keturunan Indonesia ini disebut sudah tiba di Inggris untuk menjalani pemeriksaan media bersama Oxford United. Jika resmi bergabung, maka Ole Romani akan menjadi rekan setim Marcelino Ferdinand lebih dulu, sebelum keduanya bakal main bareng di timnas Indonesia. Ole Romani sendiri akan menjalani proses naturalisasi setelah November 2024 lalu bertemu Erick Thohir dan menyaksikan laga tim Merah Putih di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jan Maatsen, bintang muda Aston Villa, tengah menghadapi persimpangan dalam karirnya di tingkat internasional. Pemain berdarah Indonesia baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap timnas Belanda, membuka spekulasi tentang kemungkinan dia beralih membela timnas Indonesia di masa depan. Maatsen merasa diabaikan oleh pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Meskipun sempat dipanggil ke skuad Euro 2024, Maatsen tidak mendapat kesempatan bermain. Lebih mengecewakan lagi, namanya absen dari daftar pemain untuk laga UEFA Nations League September 2024. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang masa depan Maatsen di kancah internasional. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari kakek neneknya yang berasal dari Jawa, spekulasi tentang kemungkinan Maatsen membela timnas Indonesia mulai mencuat. Indikasi ini semakin kuat setelah akun Instagram Orange Indonesia mengunggah foto Maatsen bersama Mace Hilgers. Perjalanan Maatsen dari Chelsea ke Aston Villa telah membuktikan kualitasnya sebagai pemain muda berbakat. Performanya yang impresif di Liga Champions baru-baru ini semakin menegaskan potensinya di level tertinggi. Saat ini, Jan Maatsen berada di persimpangan yang krusial. Di satu sisi, ada keinginan kuat untuk membuktikan diri dan meraih tempat di timnas Belanda. Di sisi lain, peluang untuk membela negara leluhurnya, Indonesia, mungkin menjadi opsi yang menarik jika pintu timnas Belanda terus tertutup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir senang karena sepak bola Indonesia.
menorehkan banyak prestasi di sepanjang 2024 ini. Ia pun berharap di 2025 dengan harapan yang baru, prestasi sepak bola tanah air bisa semakin bersinar dan lebih baik lagi. Erick Thohir menyatakan berbagai perjalanan pada 2024 telah dilalui dengan berbagai cerita. Jadi dia sudah siap menyambut 2025 dengan lebih bersemangat. Bersyukur dengan semua yang terjadi selama 2024, kata Erick Thohir. Pria berusia 54 tahun itu akan bekerja dengan maksimal saat sebagai seorang ketum PSSI ataupun Menteri BUMN. Hal itu pastinya untuk membanggakan Indonesia di dunia internasional. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Skuad Garuda akan kembali berlaga dalam fase grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada periode Maret 2025. Mereka akan melawan Australia dan Bahrain. Timnas U20 Indonesia asuhan pelatih Indra Syafri memasuki tahap final. Pemusatan latihan menjelang turnamen Piala Asia U20 2025. Terbaru, sudah diketahui total 2 pemain yang akan hadir di TC Jakarta mulai 5 sampai 20 Januari 2025. Mereka adalah striker naturalisasi Jens Raven dan kiper Persib Bandung Fitrah Maulana. Untuk Jens Raven dipastikan hadir melalui pernyataannya sendiri dalam secuil obrolan di konten YouTube Yusa Nugraha yang diunggah minggu lalu. Aku akan libur 2 hari dan setelahnya kembali ke Jakarta, kata Jens Raven. Jens Raven sendiri memang andalan dari Timnas U20 Indonesia. Striker berpostur 189 telah mencetak 7 gol dalam 12 caps bersama Garuda Muda. Jens juga telah hadir pada TC sebelumnya, seperti saat di negeri Sakura Jepang, November 2024 lalu. Kini sang pencetak gol kemenangan Piala AFF U19 akan kembali hadir untuk persiapan final. Adapun Piala Asia U20 akan dihelat di Cina, mulai 6 sampai 23 Februari 2025. Tim asuhan Indra Syafri bakal bersaing di grup C dengan Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Nantinya, 4 tim semifinal berhak melaju ke Piala Dunia U20 2025 Chile. Maka membutuhkan persiapan yang optimal bagi Timnas U20 Indonesia. Selain akan menggelar TC final, melalui bocoran laman Persib juga dijelaskan persiapan uji coba berupa turnamen mini pada 20 sampai 31 Januari 2025. Pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Aston Villa, Ayan Maatsen, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap Timnas Belanda. Meski memiliki prospek cerah, Timnas Belanda masih enggan memberikan kepercayaan penuh kepada pemain muda tersebut. Hal ini membuka harapan bahwa Maatsen mungkin tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Menariknya, Ayan Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, memiliki asal-usul dari Jawa. Hal ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan Timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari Timnas Belanda. Maatsen yang telah pindah dari Chelsea ke Aston Villa menunjukkan performa apik dengan membantu timnya. Namun, meski sudah menunjukkan performa yang solid di klub, Maatsen belum mendapatkan panggilan dari tim senior Belanda. Akun Instagram Oranje Indonesia bahkan mengunggah foto Ian Maatsen bersama Miss Hilgers, pemain keturunan yang baru saja bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Maatsen mungkin masuk dalam radar proyek naturalisasi Timnas Indonesia. Jika Maatsen memilih untuk membela Timnas Indonesia, ini akan menjadi kabar besar bagi sepak bola Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda.